Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Kenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, drama transfer dari pemain timnas Indonesia masih terus terjadi ya. Terus terjadi, dan kabar yang lagi hangat-hangatnya sekarang itu adalah kabar kepindahan dari Mads Hilgers ya, yang langsung dikonfirmasi oleh, bisa gue bilang ini tabloid berita atau jurnal berita, portal berita yang cukup terpercaya dari Belanda, yaitu Twente Insight ya. Ini Twente Insight biasanya yang paling pertama memberitakan soal keadaan klub FC Twente gitu ya, dari Twente Insight. Makanya ini sebenarnya informasi cukup terpercaya ya, karena sumbernya langsung dari jurnalis orang dalam bisa dibilang. Jadi menurut Twente Insight, ada klub Liga Inggris yang sedang menawar Mads Hilgers yang kontraknya tersisa 1 tahun ya, 2026 ya kontraknya Hilgers ini selesai. Dan klub tersebut dikonfirmasi oleh, katanya sama jurnalis Inggris, gue lupa tadi siapa namanya ya, sama Sleepy CPFC juga ya, Sleepy CPFC sama Smile di CPFC juga. Jadi klub tersebut adalah juara Community Shield, yaitu Crystal Palace ya. Jadi Crystal Palace kabarnya mengincar Mads Hilgers karena memang stok di belakang mereka cukup tipis ya, karena salah satu back tangguh mereka Red cedera, kemudian Guehi juga ingin pergi ya. Jadi mereka kemungkinan akan kehilangan 2 back tengah di musim ini, sehingga mereka membutuhkan back tengah segera, dan Hilgers masuk salah satu radar. Bicara soal harga, harga Hilgers diperkirakan senilai 6 juta euro karena kontraknya sisa setahun ya, makanya dia kemungkinan akan dilepas murah. Ditambah Mads Hilgers juga sudah tidak ada di squad ketika Twente berhadapan dengan Zwolle ya di pekan pertama Eredivisie. Nama Hilgers sudah menghilang, padahal Hilgers sebenarnya tidak diberitakan cedera sama sekali ya, tidak diberitakan cedera sama sekali. Artinya Hilgers mungkin sedang berada di luar, mungkin sedang bernegosiasi dengan klub. Banyak sekali rumor soal Hilgers ini ya, banyak ya. Mulai dari beberapa klub Spanyol, katanya ada RCD Espanyol, ada Deportivo La Coruña, ada Malaga, kemudian ada siapa lagi, Cadiz, terus apa lagi, banyak, pokoknya banyak klub Spanyol yang dirumorkan dengan Itses ya. Banyak yang dirumorkan dengan Itses, banyak yang dirumorkan dengan Hilgers ya, banyak yang dirumorkan dengan Hilgers. Terus kemudian katanya Bolonya juga sempat mengincar Hilgers, tapi so far masih rumor semua ya. Dan menurut gua info dari Twente Insight ini mungkin yang paling kuat dari segala rumor yang ada ya. Dari segala rumor yang ada, Hilgers ini yang paling kuat ya, beritanya itu yang ini, kepindahannya ke Crystal Palace. Nah gini ya, kita tahu di Liga Inggris itu ada work permit yang setiap tahun regulasinya itu dirubah-rubah ya. Setiap tahun tuh nyaris nggak pernah sama regulasinya, apalagi masalah soal atribut pemain ya, soal atribut pemain, dimana kita tahu kalau di Inggris itu dulu sempat harus peringkat 70 besar dunia negaranya, dan si orangnya itu harus pernah main di tim nasional, harus pernah main di timnas, itu baru memenuhi syarat work permit untuk Liga Inggris. Tapi sekarang gue nggak tahu ya yang bener ntar yang mana. Jadi gue ada baca ya salah satu work permit dari Discord lah, dari Discord atau dari dari sosial media lah. Jadi katanya work permit Liga Inggris sekarang itu sudah tidak seketat dulu katanya, dimana dua pemain ya itu boleh ya, dua pemain itu boleh untuk work permit
gitu. Jadi nggak ada regulasi khusus, diizinkan 2 pemain per klub. Nah, kalau Hilgers datang, bisa jadi dia akan mengisi salah satu dari work permit tersebut, ya, atau izin kerja ya kalau kalian nggak terlalu ini, izin kerja lah ya work permit itu. Ya, kalau gua kan belajarnya dari Football Manager ya soal work permit gitu. Kalau di Football Manager itu kan nggak bisa dirubah-rubah ya work permitnya, setiap tahun pasti sama gitu ya. Tapi kalau melihat situasi yang ada, ditambah Crystal Palace juga, pemain-pemainnya kan rata-rata dari 70 dunia juga. Nah, Hilgers bisa jadi salah satu yang akan ditoleransi soal work permitnya. Karena pertama dia adalah andalan di timnas ya. Dia adalah andalan di timnas, jadi memenuhi syarat. Kemudian kedua, Hilgers sudah pernah bermain di kompetisi Eropa. Di level tinggi, di era divisi kan dia jadi andalan. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan. Jadi ada banyak nanti pertimbangan untuk bisa lolos work permit. Ya, kalau mungkin di Indonesia itu kitas ya namanya. Bisa dibilang kitas. Kalau di luar negeri itu work permit lah. Jadi soal work permit clear ya. Jadi Hilgers kalau Crystal Palace mengajukan itu bisa. Ya, itu sangat bisa. Kenapa? Karena Hilgers punya CV yang lumayan mentereng. Ya, di Twente dia udah pernah lolos Liga Eropa juga. Gitu ya. Jadi CV-nya mentereng, ditambah dia sekarang andalan timnas juga. Jadi seharusnya gampang lolosnya. Dan sekarang negaranya juga hampir lolos Piala Dunia kan. Indonesia kan hampir lolos Piala Dunia. Gitu. Nah, makanya untuk PSSI ya, PR untuk PSSI harus membawa timnas Indonesia tuh ke 70 besar supaya apa? Kalau ada pemain kita yang mau masuk Liga Inggris kayak Itzes misalkan, itu gampang work permitnya, gampang. Jadi nggak perlu kayak pemain-pemain Jepang ke Inggris kan jadi gampang banget kan. Ya kayak Kamada itu kan jadi andalan di Crystal Palace karena negaranya terpandang gitu, negaranya terpandang. Nah, itu fungsinya kenapa kita harus berprestasi di tim nasional. Ya, gitu. Jadi balik lagi ke kasus Hilgers. Kekurangan stok back tengah untuk Crystal Palace memang akan membuat mereka kelimpungan dan pasti bursa transfer kan kurang dari sebulan ya. Pasti mereka akan mencari pemain yang available, bukan lagi cari pemain yang bintang banget gitu ya. Dan Hilgers mungkin menjadi salah satu alternatif. Tapi gue harapkan kalian juga tidak banyak berekspektasi ya, karena untuk gue ya sekali lagi untuk gue, Mads Hilgers ini kalau bicara di level Crystal Palace itu kalau jadi andalan ya, kalau jadi andalan menurut gue berat, jujur aja berat. Kenapa? Karena permainan di Liga Inggris jauh lebih cepat ya, permainan di Liga Inggris itu jauh lebih cepat. Kedua, Hilgers ini rentan cedera. Hilgers itu rentan cedera dan kalau main di level liga yang sangat cepat itu potensi cederanya akan jauh lebih beresiko ya, jauh lebih beresiko dibanding di era divisi yang cenderung lambat temponya. Di tempo yang lambat aja Hilgers akhir-akhir ini sering cedera, apalagi kalau di tempo yang cepat. Makanya jangan terlalu berekspektasi Hilgers akan jadi andalan di Crystal Palace, terus terang aja gue gitu. Dan makanya gue sebenarnya lebih happy Hilgers sebenarnya ke Serie A, karena Serie A itu lambat ya, bisa dibilang temponya tidak terlalu keras dan cocok lah untuk tipikal Hilgers yang mainnya kan dia agresif tapi dia rentan ya. Untuk supaya mengatasi rentan cederanya itu dia butuh level yang pasif loh, bisa dibilang untuk saat ini ya, untuk saat ini. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk Hilgers. Makanya untuk pendapat gue soal Hilgers ke Crystal Palace ya, gue tidak berekspektasi banyak. Gue juga tidak berekspektasi kalau misalkan dia beneran datang Hilgers tuh akan jadi andalan ya. Gue cuma berharap Hilgers ini bisa menemukan percaya dirinya lagi, itu aja yang paling penting tuh itu. Makanya sebenarnya dia lari ke liga yang lebih rendah dari area divisi pun gue akan terima, asalkan dia starter dan percaya dirinya tuh tumbuh lagi. Contoh ke Championship misalkan, ke Oxford misalkan, itu cocok untuk Hilgers level liga seperti itu terus ya, gitu. Itu aja.